Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Riyadul Ulum, hormatan pribados kalih kula wargi, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan ti atasan dugi kabawahanan urawu hadir, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para alumni hormatan pribados, santriyin wal santriyah nu kusim kuring dibanggakeun. Di Alexandria, Pak. Alexandria itu kota terbesar kedua setelah Kairo. Ada museum yang luar biasa besar. Peneliti dunia belum sah kalau belum riset di Alexandria. Alexandria teh pamiti panyalu mah belok kiri, Pak. Aduh tuh. Salah satu primadona koleksi yang menarik perhatian peneliti dunia, wabil khusus peneliti keislaman, adalah catatan tertua tentang pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpanjang. Jadi di sana itu, Pak, ada catatan dari abad kedua Hijriah 1300 tahun yang lalu tentang ceramah Rasulullah terpanjang. Saya baca dari mulai salam sampai akhir menggunakan stopwatch, ternyata 9 menit 18 detik. Janten ceramah Rasulullah terpanjang teh mung 8 menit. Janten pami abdi ayeuna ceramah 10 menit eta teh bid'ah. Kudu bid'ah. Nuju musim aya nama apa bid'ah. Hadirin rahimakumullah. Simkuring wilujeng ngiring bingah ka kesana pun adi, kesana jang Asep anu nama di istrenan tilu mingon ka pangker panganten. Sanes panganten panginten ayeuna pangresanya papangan taen. Dari panganten teh pangan teh tuang, taen teh dua. Emut kapungkur dina isim isyarah dina alfiyah. Wadanitani lil musannal murtafi wa pisiwa hudainik taenil kurtuti. Jadi pangan teh tuang, taen teh dua. Pamigelarna nemeh panganten mah nemeh tuang duaan. Ari geus 3 minggu mah moal panganten, Pak. Papangan taen. Ari papangan naon, Bu? Nah telat eta mah seurina. Aya 3 tema anu tadi diunggalkeun ku kersana Syekhuna Al-Mukarram. Hiji panginten haul al-malkum al-maghfurlah. Kadua peringatan Maulid Nabi, lajeng katilu pangintenan walimatul urus. Sebelum saya panjang lebar menyampaikan materi, terlebih dahulu kita suguhkan kenapa kiai kita, guru kita, sepuh kita mentradisikan haul dan Maulid Nabi. Ini penting, Pak, untuk saat ini. Kenapa? Karena hari ini ada sebahagian kecil saudara-saudara kita yang merasa terganggu, yang usil dengan praktek keberagamaan yang kita lakukan. Bujeng-bujeng peringatan Maulid Nabi, Pak, anu sifatna semarak ngempelkeun jalmi seueur, praktek keberagamaan individu kita saja tidak terlepas dari keusilan mereka. Duh, hawatos dipangker. Ibu katawis henteu ngadeg abdina. Sanaos abdi mah ngadeg sareng calik teu patos benten salaresna mah. Kirang jangkung ya, Bu. Tapi biasana saur sepuh nu parnek sok pinter, Pak. Margi antawis otak sareng bujurna deukeut. Kemarin viral di YouTube itu, Pak. Kapungkur mah kan belajar agama teh qiraatul kutub, baca kitab. Karena bergesernya waktu, berputarnya zaman, janten qiraatul YouTube, maca YouTube aya nama belajar. Di YouTube viral ada seorang mubalig yang bilang begini, Pak.
praktek keberagamaan umat Islam di Indonesia telah jauh menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Sudah berbaur antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Lalu saya perhatikan arahnya kemana. Kata si mubalik itu, salah satunya mengusap wajah setelah sholat. Ngusap pamun teu wae jadi tema pengajian, Pak. Kan orang diajarkan ku guru-guru orang saatos salam kapalih kenca ngusap pamun teu sambil ngadoa asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Tah saur wargi urang eta mah eta teh eueuh ti dituna. Padahal lain eueuh ti dituna can ka ditu we. Sanes teh aya dalilna tapi can apal dalilna. Kiai kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan sesuatu apalagi mengajarkan pada kita tanpa mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Mustahil. Kiai kita lebih alim, lebih waro, Pak. Termasuk mengusap wajah setelah sholat. Apakah itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Ayahnya dalilna Pa'abalata. Saya temukan dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tabrani, namanya Al-Awsat. Saya juga baca dalam kitab hadis karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Haythami. Judul kitabnya Mazmaz Zawaid. Di sana disampaikan sebuah hadis hasan dari Anas bin Malik. Saur Sayyidina Anas bin Malik saatos Rasul salam kapalih kiwa anjeunna nyepeng ubun-ubuna kadang langsung ngusap pamenteuna sambil ngadoa bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Mirip dengan praktek yang kita terima dari guru-guru kita. Nu teu dicontohan ku Rasulullah mah ibu, nu eueuh dalil nama Pak ngusap beungeut batu tos salat. Ta eta nu ulama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ta eta nu bid'ah. Ari ngusap pamunteun lirama Rasulullah ku anjeun anu nyontoan. Hadis hasan riwayat At-Tabrani dan Al-Haythami. Bahkan Pak, kebetulan saya diamanahi di MUI itu menjadi komisi fatwa. Beberapa waktu yang lalu saya ditugaskan oleh ketua MUI untuk menjawab meme yang berkembang. Jangan ulah make kaknya. Pamingange kak mah karikatur jadi nate dibaca. Meme yang berkembang Pak tentang ciri-ciri masjid sunnah. Ada 8 poin dalam meme itu. Ari penerbitna mah sae Pak. Penerbitna teh ittibarasul.com. Ittibarasul.com keren Pak. Di lebetna hiji masjid sunnah teh saurna Pak teu aya tasbih. Ari masjid di dia aya tasbih. Ah meureun ieu mah masjid bid'ah. Da ceuk si eta masjid sunnah mah teu aya tasbih. Da cenah tasbih teh ti Hindu Buddha. Peda sok nonton film Shaolin meureunnya marake tasbih gini. Oh tasbih teh ti Hindu Buddha. Padahal ibu bapak nih hak yang batilnya di sini. Dia mengklaim ciri-ciri masjid sunnah. Satu, tidak ada tasbih. Padahal hadis-hadis tentang tasbih itu banyak dan sahih Pak. Imam As-Suyuti menulis satu kitab khusus judulnya As-Sibhah. Saya yakin belum ada yang punya di sini. Laras deh Pak. Khusus tentang dalil-dalil atau hadis-hadis tasbih. Ada 17 hadis yang dirangkum oleh As-Suyuti di dalam As-Sibhah ini. Salah satunya hadis sahih riwayat At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Suatu malam Nabi menemui sahabat Abu Hurairah. Kami suruh orang teh berenang. Can sare roh cenanya. Teh acan ya Rasul. Di tangan Abu Hurairah ada tambang yang disimpul, ditali-tali 2000 simpul. Kata Nabi, "Apa yang ada di tanganmu?" Kata Abu Hurairah, "Saya belum bisa tidur sebelum berzikir sehitungan simpul di tambang ini." Di etangku putra nate simpul nate Pak 2000 simpul. Jantan Abu Hurairah mah tasbih nate 2000. Ari urang Panjalu mangan 100 kan eta teh.
Komo kerusum PPKM kieu mah dikurangan jadi 33 dipakai gelang. Tasbihna Abu Hurairah mah 2000. Lalu hadis riwayat Ibnu Hibban sahih hadisnya. Suatu malam Nabi mendatangi istrinya dari suku Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai al-Akhtaw. Istri Nabi dari bangsa Yahudi, namanya Sofiyah. Di hadapan Siti Sofiyah ada mangkuk besar berisi batu-batu kerikil. Rasulullah tecik atuh neng kena-kena keur PPKM eta koral dileg-legan sanes dituang ya Rasul, saya berzikir dengan batu ini. Satu kali berzikir saya pindahkan batu ini keluar. Subhanallah, 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 subhanallah. Setelah keluar saya masukkan lagi, baru saya tidur. Kata Nabi, aku telah berzikir lebih banyak dari hitungan kerikil yang ada di mangkukmu. Ayat itu paham Pak? Jigana upami zaman Rasul tos aya tasbih digital Pak, nu dipencet-pencet, sahabat ngangge tasbih digital jigana kan ada can usum Pak. Apalagi peringatan Maulid Nabi Pak. Bahkan nih penting bagi para santri, para alumni juga sami. Sekarang itu Pak, ada 2 kitab yang beredar. Pertama kitab tipis ditulis oleh Sholih Fauzan dari Saudi Arabia, judulnya Risalatut Tauhid. Kedua, kitab tebal ditulis oleh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Judul kitabnya Fathul Majid bi Syarhi Kitabit Tauhid. Sanes Fathul Majid anu diawas di urang Pak, ngalit ini. Ieu mah Fathul Majid setebal 500 halaman. Di sana disampaikan, dicek di halaman 263, orang yang memperingati lahirnya Nabi yang kita sebut maulid, dan orang yang memperingati wafatnya seseorang baik wali ataupun ulama yang kita kenal dengan haul, naun minal ibadati lahum, itu adalah satu bentuk penyembahan terhadap mereka. Urang ayeuna memperingati maulid Nabi, mereka tuduh kita sedang menyembah Nabi. Kinten-kinten musyrik teu Pak nyembah Nabi? Musyrik teu Pak? Nah melempem. Tapi aku kudu nangtung. Musyrik teh nyembah Nabi? Musyrik Pak. Jadi orang keur muludan ieu teh cenah keur ngalakukeun kamusyrikan. Ini perlu kita jawab Pak. Alumni pesantren, santri-santri jangan diam. Kenapa? Kalau santri diam, nanti masyarakat akan dicekoki dengan pemikiran yang berbahaya seperti ini. Takfir Pak. Kita merayakan haul dituduh menyembah orang yang kita hauli itu. Ini penting kita jawab Pak. Yang pertama, dalil tentang peringatan Maulid Nabi. Bagi para santri yang ingin lebih detail membaca tentang argumentasi para ulama tentang Maulid Nabi, silakan baca kitab karya Jalaluddin As-Suyuti, judulnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, atau karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Mafahim Yajibu Antusohah, atau yang lebih modern, karya Fadilatul Imam Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir yang kemarin, judul kitabnya Al-Mutasyaddidun, kitab kecil Pak. Di sana lengkap bagaimana argumentasi para ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Mau Maulid Nabi dulu, mau hawal dulu Pak dalilnya Pak. Dua-duanya. Hawal heula we nya Bu. Nah, hawal heula. Masalah hawal, apakah dicontohkan oleh Nabi? Yes. Aya hadisna sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal teh guruna Imam Bukhari Muslim Pak. Imam Ahmad nanti belajar kepada Imam Syafi'i, Syafi'i kepada Malik, Malik kepada Nafi, Nafi kepada Al-A'raj, Al-A'raj kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Ahmad, di sana disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Aya haul Pak. Jadi Nabi menziarahi taman makam syuhada Uhud fi kulli haulin, setahun sekali. Jadi yang mencontohkan haul itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kan cenah awal di Panyalu mah lain ngumpul jarah kubur, sok sagala ngabagi besek cenanya. Ta eta cenah nu resep teh. Nih jawaban untuk pertanyaan kedua, hadis yang lebih afdol, riwayat Bukhari Muslim dari Siti Aisyah. La in kana yadhbahu syata. Dalam satu teks ada yauma wafati Khadijah, dalam teks yang lain tidak ada. Terserah mau pakai yang mana. La in kana yadhbahu syata, kalau Nabi menyembelih satu ekor kambing, summa yaqul, lalu beliau bilang, idhabu bidhi ila fulanah fa innaha shadiqata Khadijah. Tolong kirimkan daging ini ke BEM, dia itu temannya Khadijah waktu di Riyadul Ulum. Jadi Nabi yang memberikan contoh bersedekah mengingat yang wafat, Pak. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Tapi kan bukan hanya sedekah, suka niyahah. Niyahah itu meratapi, sok nyebatkeun biografi almarhum almaghfurlah kapungkur, wakos almarhum almaghfurlah jumeneng kieu, dakwahna kieu, pi contohna kieu. Ta eta cenah nu teu dipikaresep teh. Baca deui hadis Bukhari teu pika beres. Nu nembe wa yuksiru min dzikriha. Nabi itu sering membicarakan kenangan-kenangannya dengan Khadijah. Nabi sering membicarakan biografi Khadijah yang membuat Aisyah cemburu. Misalkan kieu contoh, baheula mah keur aya Khadijah, mun keur pangajian keun kieu teh sok aya buah-buahan cenah dina meja teh. Ayeuna mah geus eueuh Khadijah ngan cai we unggul. Itu contoh. Jadi wayuk firu min dzikriha. Nabi sering membicarakan kenangannya dengan Khadijah. Sanes nyindiran panitia sanes. Ieu mah etang-etang silih emutan. Aya apa? Aya hadisna yang kita sebut dengan manakib. Manakib teh bahasa Arab, bahasa Indonesia na biografi. Ari maca manakib bid'ah, ari maca biografi resep. Padahal eta teh tai kotok, tai hayam. Seperti santri Adita waktu simkuring memberangkatkan santri untuk studi banding lah ke beberapa universitas. Ngarobrol di mes teh. Tadi kau naik apa dari Lombok? Saya naik pesawat Lion. Lion gak enak ya? Kurang enak. Ente naik apa? Lion enak. Padahal eta teh tai kotok, tai hayam. Mata engke mah pami bade manakib gentos da bisa dituduh bid'ah, ganti membaca biografi. Da geuning biografi mah henteu bid'ah, dan nu bid'ah mah manakib. Memang di urang mah terjebak dengan istilah, ari nyebat bodoh bisi nyeri hate, terjebak dengan istilah. Oke, jadi itu dengan istilah hawal. Bagi para santri yang ingin detil tentang dalil-dalil haul, silahkan baca kitab khusus karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya Syarhus Sudur bisyarhi halil mauta wal kubur. Sudah ada yang punya? Pasti belum ada. Ya, enak Pak. Mana dalil haul, mana dalil manakib, mana dalil peringatan 7 hari, 40 hari, lengkap. Agak tebal Pak, sebesar tafsir Jalalain lah. Judulnya Syarhus Sudur bisyarhi halil mauta wal kubur. Lengkap sekali tentang dalil-dalil itu. Yang kedua tentang peringatan Maulid Nabi. Saya berdiri saja ya Bu. Biaslah celege gue nya. Nah, tuh poho deui we. Sampai mana Pak? Dalil peringatan Maulid Nabi. Di dalam Sahih Muslim kauninga kusadayana diriwayatkan sebuah hadis, suila an saumi yaumil itsnain. Nabi ditaros ku para sahabatna kunaon sok saum setiap dinten Senin. Kan kauninga ku ibu bapak, Nabi mah rutin tara kalangkung saum Senin Kemis. Samilah sapertos ibu bapak di dieu tara kaliwat lin Senin Kemisna mah ari saumna. Da eta mah kumaha ketua alumni na eta teh Pak. Ya Pak. Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa Anda berpuasa setiap hari Senin?"
Nabi dengan tegas menjawab, fihi wulidtu, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi Sayyiduna Muhammad memperingati hari dilahirkan beliau dengan berpuasa setiap hari Senin. Makanya kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, juga yang disampaikan oleh Fadilatul Imam Syekh Ali Jum'ah, yang pertama kali mencontohkan peringatan Maulid Nabi adalah sahibul maulid Rasulullah ku anjeun buktosna ku saum setiap dinten dibabarkeun anjeunana. Sebenarnya dengan hadis ini pun selesai, Pak. Tapi ulah eleh geleng, urang paloba-loba dalil wen. Da manehan lagi nyalahkeun amaliyah urang dengan hiji karena teh Pak kullu bid'atin dolalah eta teh. Sok nyarahkeun muludan qala Rasulullah kullu bid'atin dolalah, nyarahkeun manakiban kullu bid'atin, nyalahkeun tahlilan kullu bid'atin, nyalahkeun kullu bid'atin dolalah. Jika tegableg deui hadis ari ngakuna mah ahli hadis Bu, padahal mah ahli hadas. Ngakuna ahli hadis sebenarnya mah ahli hadas. Hanya ahli hadis hiji kullu bid'atin dolalah. Kiai kita itu memberikan contoh beda masalah, beda dalil, Pak. Kenapa? Contoh ketabahuran kiai kita. Numawi terlalu aya alumni Riyadul Ulum pas keluar gaul jeung nu teu pararuguh nyalahkeun praktek keberagamaan yang dia terima dari pondok. Sudah banyak Pak kasusnya, Pak. Aya alumni nu nyalahkeun praktek-praktek guruna, Pak. Ternyata geuning guru urang teh salah. Usum Pak di Tasik mah. Ada di Ciamis mah da tiba heula. Ini pentingnya kita menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat, kiai kita, pondok pesantren itu amaliyahnya mirip dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua tadi disampaikan oleh Syekhuna, surat Yunus ayat 58. Surat naon Bu? Ayat ari surat Yunus, surat kasabaraha? Ayo sok ngacung nu bener dipasihan hadiah ku ketua alumni. Nah, surat ke-10 Niron teu. Tadi mah aya ibu ari surat Yunus surat kasabaraha, aya nu ngadon seuri ngajawabna teh Pak. Aya anu jawabanna teh paling tawakal. Wallahu a'lam bissawab. Tang paling top. Tapi aya deui nu leuwih parah tu deukeut konsumsi ka tempo. Ibu ari surat Yunus surat kasabaraha kalah ngaharewos ka gigireunana. Antep tong dijawab. Dan kege kumanehanana di bejaan. Ini ada metode agar anak-anak kita mudah menghafalkan Al-Quran, Pak. Karena ada metodenya. Ada ceritalah untuk menghafalkan surat-surat Al-Quran. Ketika jarum patah Al-Fatihah, Fatahah dibakar Al-Baqarah oleh Imron dan Nisa putra Maidah. Ali Imron An-Nisa Al-Maidah. Tiba-tiba datang si Anam, Al-An'am, surat ke-6, yang sarafnya Arafah, Al-A'raf, yang sarafnya Anfal, minta tobat pada Pak Yunus, surat tobat surat Yunus. 10 urutan surat dalam Al-Quran hafal anak kita 1 menit dengan metode. Bade diteraskeun ceritana dugi ka Anas, eta mah lain muludan, pelajaran PAUD. Dalam surat ke-10 ayat 58 tadi disampaikan oleh Syekhuna, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis tafsir khusus, Pak. Keren tafsirnya, 6 jilid besar, judulnya Ad-Durul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur. Menafsirkan ayat ini dengan hadis sahih riwayat Abu Syekh. Abu Syekh menerima dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud fadlullah dalam ayat ini adalah ilmu, dan maksud rahmat Allah dalam ayat ini adalah kehadiran, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengikuti tafsirnya Ibnu Abbas,
karena bukan makom kita pak menafsirkan Al-Quran. Urang tafsir Jalalain gengan pasaran pan. Al-Itqan fi ulumil Quran teu pernah tamat. Jadi kita belum berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, kalau kita mengikuti tafsir Ibnu Abbas, katakan olehmu Muhammad, karena ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, dan karena Sayyiduna Muhammad yang telah Allah hadiahkan ke permukaan bumi sebagai rahmatan lil alamin, falyafrahu, kalian harus bergembira. Ibu bingah dibabarkeun Sayyiduna Muhammad. Ibu nah bapak nu ngajawab. Ibu bingah dilahirkan Rasulullah. Bapak bungah dibabarkeun Sayyiduna Muhammad. Nah kakarek bapak. Masalah bergembira atas kelahiran Nabi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis sahih. Ini bisa dicek oleh para santri di dalam Sahih Bukhari juz ketiga. Ada kitabun nikah. Panjang, di bawahnya ada bab wa ummahatukumul lati ardhanakum. Di sana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, suatu malam Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman baginda Nabi, tidur. Dalam tidurnya bertemu dengan kakaknya yang sudah modar, si Abu Lahab. Wios modar ke Abu Lahab. Wios nyebat si ke Abu Lahab. Beda saur pun biang yang kade di Ciamis mah menak wungkul, bahasa nate entep sireuhna kudu puguh, saropan urang Ciamis mah kan nanti panjalu pan eta mah rerehan menak wungkul, bujeng-bujeng kata tangi, bujeng-bujeng kawargi, urang panyalu mah ka penjajah we anu kafir nyebutna teh walana. Jadi saking sopana orang panjalu ka penjajah ge manggil wah, kene kasih Abu Lahab nya. Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Terjadilah dialog. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Mangga bade teu percaya maka Imam Bukhari we ulah ka abdi. Cek Sayyidina Abbas teh meureun kieu. Kang Ab. Pan Abu Lahab panggilanana Ab. Kumaha di alam kubur teh enjoy lah, boro-boro enjoy bas, akang teh disiksa unggal poe. Saur Sayyidina Abbas, pantes akang mah disiksa unggal poe ge. Deukeur di dunia beda kiceupna. Batur mah beriman kepada Allah dan Rasulnya, akang mah ngadon kufur. Batur mah membela dakwah Nabi, akang mah jadi musuh pangheulana. Cocok akang mah disiksa ge. Protes si Abu Lahab, keheula bas. Meskipun Allah menyiksaku setiap saat, tapi setiap hari Senin Allah memberikan aku seteguk air, isyarat dengan telunjuknya. Allah memberikan aku seteguk air. Dari tegukan air itu siksaan di hari Senin terasa ringan bagiku. Jadi si Abu Lahab diringankan siksaan aku Allah di alam kubur setiap dinten Senin. Ruas pak Sayyidina Abbas teh cucungak seperti si Abu Lahab ku Allah didiskon dipasihan promo saminggu sakali. Urang panyalu wae alumni Riyadul Ulum Nusaroleh diskonana teh sabulan sakali. Pas tanggal 8 bulan 8 tanggal 8 bulan 8 10 sok aya gratis ongkir ti Shopee gini nya. Iya masih Abu Lahab mah diskonnya seminggu sekali. Lalu kata Sayyidina Abbas, amal apa yang pernah kau lakukan sehingga mendapatkan kemurahan dari Allah berupa keringanan siksa setiap hari Senin? Cek si Abu Lahab, dulu ketika Aminah di masa persalinan ibunda Sayyiduna, aku menyuruh Suwaibah. Suwaibah itu budak atau hamba sahaya dari si Abu Lahab ini. Suwaibah, kau berangkatlah ke rumah Aminah, adikku masa persalinan. Kau bantu dialah, gegero, ngepel, naonnya jung kaditu. Berangkatlah Suwaibah ini membantu Siti Aminah. Singkat cerita, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, yaitu Sayyiduna Muhammad. Pulang lagi si Suwaibah ini lapor pada tuannya, selamat tuan, adik ipar tuan
yakni Aminah, telah melahirkan dengan selamat seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad. Cek si Abu Lahab, aku gembira tiada terkira, bunga amar watasuta, bunga kagiri-giri, mendengar kabar aku punya keponakan laki-laki. Akhirnya saking gembiranya aku kasih bonus si Suwaibah. Suwaibah, mulai detik ini kau adalah manusia merdeka. Kemerdekaanmu aku kasih sebagai imbalan atas kabar gembira yang kau bawa tentang kelahiran keponakanku Muhammad. Hanya itu bas. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, ketika menafsirkan hadis ini, Abu Lahab saja yang tidak beriman, Abu Lahab saja yang sudah Allah setempel sebagai calon penghuni neraka dengan sabdanya tabbat yada abi lahabi wa tab, sempat gembira atas kelahiran Nabi, Allah ringankan siksaannya setiap hari Senin. Apatah lagi kita kaum muslimin yang meyakini beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir, apalagi kita yang setiap saat meronta merengek agar kelak Sayyiduna Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umatnya, bergembira atas kelahiran beliau. Kata Imam As-Suyuti, saya yakin pahala yang akan Allah berikan kepada kita akan jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada si Abu Lahab ini. Numawi, mudah-mudahan pengorbanan hadirin sadayana wabil khusus sahibul makan, nya makan tempat, yang makan dahar gitu kan. Dina terlaksana acara peringatan Maulid Nabi ieu anu didorong tina tawis kabingah wireh dina sasih Rabiul Awal ieu Sayyidul Mursalin dibabarkeun ka dunia. Mudah-mudahan sing dicatat sebagai amal kasayan digentosan ku Allah kunu langkung-langkung. Wabil khusus mudah-mudahan kegiatan orang ieu sing janten wasilah, sing janten sabab jaga di yaumal kiamah Rasulullah kersa ngagupai ngangken orang sebagai umatna. Beres sakitu hiji deui lah. Dina Sahih Bukhari diriwayatkeun ini urutan hadis ke 2004. Ada dua sebenarnya, 2002 dan 2004, tapi intinya sama, kita ambil yang masyhur. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat orang Yahudi berpuasa setiap tanggal 10 Muharram kan Pak. Nah, Rasulullah ditaros di ya Yahudi panggilanna di gitu kan. Di hari didinya kunaon parwasa, cek si Yahudi itu. Karena pada tanggal ini Muhammad 10 Muharram Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kami mensyukuri karena pada tanggal ini leluhur kami Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dengan berpuasa pada hari ini. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak syukuran ke atas nikmat Nabi Musa daripada didinya. Akhirnya Nabi menyuruh sahabatnya untuk berpuasa pada setiap tanggal 10 Muharram sampai turun ayat kutiba alaikumusiyam. Saatos lungsur kewajiban puasa Ramadan, saur Rasulullah nu bade saum Asyura mangga, nu henteu oge teu sawios. Tah jigana urang mah ngiring hadis anu teu sawios-wios. Matak teu paruasa kan kamari? Da saur Rasul anu bade mangga nu henteu oge teu sawios, tah urang mah ngiringna anu teu sawios-wios. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari ketika menafsirkan hadis ini, lagi-lagi bukan kapasitas kita menafsirkan hadis Pak. Ulumul hadis nage urang mah acak-acakan, Minhatul Mugis pasaran, Baikuniyah pasaran gitu kan. Kita belum berhak untuk menafsirkan hadis Pak. Ada berbagai macam disiplin ilmu yang perlu kita dalami sebelum menafsirkan hadis Nabi. Kata Ibnu, makanya kita kutip saja para ahlinya. Kata Ibnu Hajar ketika menafsirkan ini, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa dianjurkannya mengingat nikmat Allah pada hari-hari tertentu setiap tahunnya. Pertanyaannya, dan nikmat Allah mana
yang lebih besar daripada dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak eta muludan teh Pak. Silakanlah nanti baca di dalam kitab-kitab tadi yang saya sampaikan agar kita memperkuat santri kita supaya bisa mendakwahkan ilmu pesantren di tengah-tengah masyarakat yang sedang diserbu oleh Wahabisme, yang sedang diserbu oleh mereka yang tidak siap berbeda pendapat dan pendapatan. Ari urang makan masalah hilafiyah mah Pak, ketika saya sampaikan di halaqah MUI kabupaten tertentu menjawab meme tadi ciri-ciri masjid sunnah, saya sampaikan ini hadisnya, ada yang protes, ajengan lah ngabahas hilafiyah wen ayeuna mah urang ngabahas nu leuwih utama persatuan umat, eta mah hilafiyah mah keun wen saling menghormati. Saya jawab, statement Anda salah alamat, bukannya ditujukan kepada saya, tujukan pada mereka yang selalu usil dengan praktek keberagamaan kami. Kami hanya menjawab yang mereka tuduhkan bahwa ini tidak ada dasarnya, kami suguhkan. Yang mereka tuduhkan tidak ada dalilnya, kami kasih informasi dia dalilnya. Saya hanya menjawab apa yang mereka tanyakan. Seharusnya statement Anda ke sana dong, bukan ke sini, salah alamat. Kita di pesantren biasa dengan perbedaan. Contoh, kita kalau subuh kunut, leres tuh. Subuhnya lain duha. Pangersa ayeuna mah ada usum di murang kali mah, ada gula, ada semut, ada duha, make kunut. Ternyata subuhna keburangan. Kita biasa kalau sholat subuh itu kunut. Suatu subuh diimami oleh saudara kita yang tidak kunut. Kita legowo Pak, ngiring teh kunut leres teh. Sugan imam sujud urang kieu sorangan moal Pak alumni pesantren. Karena sudah diajari toleransi dalam hal-hal khilafiyah. Ngiring teh kunut. Tapi coba saudara kita yang tidak biasa kunut, ketika dipimpin oleh alumni Riyadul Ulum, Allahumma hdina fi man hadait, tingali pandangan ngajedog we kieu. Cek aing mah angkat koplok da teu dosa ieu. Jadi siapa yang tidak siap berbeda, siapa yang tidak toleran, si eta Pak. Ya, sebut saja Mawar. Urang mah biasa, mereka mau tahlilan, mau tidak, mau nyungsep gak kita pikirin, silahkan saja jalan masing-masing. Seneng galeh, seneng tekenging geleh. Tapi kalau mereka sudah menuduh yang bukan-bukan, apalagi mencaci maki amaliyah yang kita terima dari guru kita, maknya cicing. Jika burihan pisan. Lawan, karena kita berada di jalan yang benar. Lawan aku argumentasinya, lain ku ributnya. Cek aing kunut goblok. Mana dalilnya? Aing mah teu apal dalil, pokokna mah geluh. Ulah gitu kan. Santri mah harus menggunakan argumentasi yang jami, manik gitu kan. Tidak ada celah lawan bicara untuk melawan. Makanya sing sarmangat ngaosna ya. Ulah molor wae. Oke. Karena tantangan kita lebih berat Pak. Serius, tantangan kita lebih berat. Ya muludan wae dimusrikeun Pak. Manya urang rek cicing, hawalan dimusrikeun Pak. Jelas nanti saya sudah kirim foto kitabnya ke Kiai Asep ya. Saya kirim banyak kitab, saya kumpulkan lebih dari 200 kitab untuk hal-hal yang khilafiyah seperti ini. Tidak saya tulis, saya foto langsung dari kitabnya. Biar lebih otoritatif ya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka terhadap amaliyah yang sering kita lakukan. Misalkan tahlilan 7na aya di Panyalu, 40na aya. Tah cenah cek manehanna nama eta teh ti Hindu Buddha. Kantos nguting tahlilan 7na 40na teh ti Hindu Buddha ngan diislamkeun ku Wali Songo. Bohong. Bohong Bu. Abdi ti aalit pangarsa dugi ka ayeuna alhamdulillah istiqomah sufi. Suka film India. Dari puluhan film India yang saya lihat, teu pernah nemposi Amitabh Bachchan tahlilan. Kalau betul tahlilan 7 hari 40 hari itu dari Hindu Buddha. Di film India harus ada dong, karena genre film India itu mengangkat budaya Hindu. Lalu saya baca satu kitab karya Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Az-Zuhdu. Imam Ahmad mengatakan, hadasana Hashim bin Qasim, saya menerima dari Hashim bin Qasim. Hashim bin Qasim dari Al-Ashja'i, Al-Ashja'i dari Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dari Taus
Taus itu kibarut tabi'in senior, wafat di Mekah tahun 106 Hijriah. Beliau berguru kepada 50 lebih sahabat Nabi. Kata Imam Taus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an wa innal munafik arba'ina sobahan fakanu yastahibbuna ayut ama anhum tilkal ayyam. Baca itu cek sahati Hindu Buddha ti tabiin. Hadis asar ini, riwayat Ahmad ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Al Mathalibul Aliyah, dikutip juga oleh Ibnu Rajab Al Hambali dalam kitabnya Ahwalul Qubur wa Ahwalu Ahliha ilan Nusyur, diriwayatkan juga oleh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al Hawi lil Fatawi. Bisi pajarkeun kiai urang ti Hindu Buddha, sagala ti Hindu Buddha, tasbih ti Hindu Buddha, tahlilan ti Hindu Buddha, naresep-resep teuing ka Hindu Buddha. Atuh teresep tahlil mah kali montong. Leres tuh Pak. Kita gak pernah usil, tapi lamun geus usil kiki maknya apanya ogado diantep. Ya bari ngambalengor teh atuh kitu saeutik. Da urang teh bener, Pak. Oke, kita selesaikan. Jadi intinya peringatan Maulid Nabi, haul dan praktek-praktek keberagamaan yang kita terima dari guru-guru kita itu berdalil. Cuma kiai kita mengajarkan kepada kita bukan menghafalkan dalil, tapi mengamalkan dalil. Kiai orang makan gitu Pak, tidak menghafalkan dalil tapi mengamalkan dalil. Jarang kiai anu jago dalil seperti kieu Pak. Oke. Karena orang tua kita mah menghafalkan, mengamalkan dalil, tapi kita sebagai santrinya harus menghafalkan. Kenapa? Tantangan di luar terhadap praktek yang kita terima dari kiai-kiai kita disesat-sesatkan, dimusyrik-musyrikan. Sebagai wujud takzim kita kepada guru kita, mari kita bela praktek keberagamaan kiai kita dengan hujah-hujah yang tak terbantahkan. Hadirin rahimakumullah, itu muqaddimah. Walah saja muqaddimahna ngawasna nama 10 menit. Dalam peringatan Maulid Nabi ini Pak, kita spesifikasikan dalam 2 pertanyaan besar. Ngarahna jalur pamisaur barudak tema teridentifikasi masalah. Pertama, kenapa kita disuruh mencontoh baginda Nabi dan apa yang harus kita contoh dari beliau? 2 pertanyaan itu sajalah. Mudah-mudahan nanti masuk ke dalam walimatul urus. Bu, aya ibu-ibu teh upami aya nu miwarang hayam nyontok ka ucing, kinten-kinten nu miwarangna gaduh emutan henteu, kunaon henteu? Wallahu a'lam bisawab deui. Karena beda jenis. Hayam mah nyontona kudu ka hayam, doma mah ucing mah dicontona ku ucing, manusa nyontona ka manusa. Nu mawi Rasulullah teh jalmi Pak, lain Superman nu datang ti luar angkasa. Tingali dina surah Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarun mislu. Saya ini manusia seperti kalian. Nabi manusia, kita manusia. Wajar dong kalau manusia disuruh mencontoh manusia, karena memang harusnya begitu. Yang tidak wajar itu kalau kita manusia disuruh mencontoh malaikat Jibril. Ninu leneng Bu, malaikat Jibril mah PKH teresepen. So kantos Pak RT, Pak RW atau Pak Lurah di dia wengi-wengi digedor pantau ku malaikat gara-gara teka bagian bansos Covid. Kantos tuh Pak, ari manusia teka bagian teh kukulutu. Tapi simkuring mah pangarsa bingah ningali informasi seueur masyarakat anu ngeluh kukulutu bahkan ngontrol RT RW lurahna gara-gara teka bagian bansos BLT. Syukuran simkuring mah kunaon? Boa-boa ieu teh ciri kiamat lila keneh. Da saur Rasulullah dina hadis sahih, kalau kiamat sudah dekat, kita mau bersedekah pun tidak akan ada yang nerima. Ayeuna mah teu kabagian teh ngamuk, berarti kiamatna dilakene. Santai saja. Kan aya mafhum mukhalafah li.
Nah, oke. Tapi ibu bapak, meskipun Nabi itu manusia seperti kita, jangan disamakan kualitasnya dengan kita. Beda level. Pami diibaratkan mah Rasulullah batu, kita juga batu. Tapi Rasulullah itu batunya batu intan berlian, nu sami kieu teh pangaosna jutaan, tah urang mah batuna batu koral. Nu sakolbak teh 200.000. Sami batukna mah mung kualitasna benten. Tong bujeng-bujeng sarang Nabi Pak. Ayeuna we program vaksinasi kan kangge masyarakat umum mah 2 kali vaksin teh. Leres teh Pak Kamtibmas ya 2 kali. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mobilitasnya tinggi, tenaga kesehatan atau orang-orang yang sering mobilitas tinggi lah, seperti saya sudah divaksin 3 kali Pak. Kunaon abdi 3 ibu 2 beda level. Kan tenan sarang Rasulullah. Mari peringatan Maulid Nabi ini kita gunakan sebagai kesempatan mengenal pribadi dan fisik Sayyiduna Muhammad lebih dekat. Bagi para santri yang ingin tahu detail tentang fisik Rasulullah, silahkan baca kitab karya Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di sana lengkap sekali melukiskan, menggambarkan hadis-hadis tentang fisik Rasulullah. Hatta bahkan kata Siti Aisyah dalam kitab itu, ketika Nabi wafat di dalam jenggotnya terdapat 17 lembar uban. Jadi wangkid Rasulullah pupus dina janggotna teh aya 17 lembar huis. Anu ayeuna dina gadona aya 16 huis, hati-hati. Kumacana abdi mah datos bodas sadayana eta mah kedaluarsa. Nah, kita gunakan saja. Mana bedanya kemanusiaan Nabi dengan kita? Kita baca hadis-hadisnya. Pertama, kita manusia suka buang air kecil. Rasulullah ge jalmi Pak sok kahampangan. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis bi isnadin shahih. Suatu malam Nabi sedang di rumah istrinya yang sepuh, Ummu Salamah. Sebelum tidur beliau ingin buang air kecil. Kahampangan keberatan zaman Nabi mah bucan usung MCK. Kalau mau buang air kecil, air besar itu langsung ke padang pasir. Atau di dapur mencek bahasa orang teh mah disediakan botol kecil dari bambu mirip pispot. Kahampangan karena botol. Nabi juga begitu. Nabi buang air kecil sama botol itu lalu tidur. Janari Rasulullah gugah bade netepan deui hoyong kahampangan. Nyanak botol nu wengi, pas dicanak teh ruas kosong. Ke peuting teh asa beser. Sur Ummu Salamah aya pikeun saeunaon ya Rasul? Ieu cenah peuting teh beser tapi kosong itu bocor gitu. Henteu ya Rasul. Bari gumujem panginten dieueut mah ku birkah. Birkah itu pembantunya Ummu Salamah. Lalu kata Nabi, cik japri birkahna sina ka dieu cenanya. Dijapri gitu. Sumping birkahna. Lalu Nabi tanya, "Birkah, benar kau minum air kencingku ini?" Sumuhun ya Rasul, wengi teh haus, tos mulu dan triadul ulum beakeun konsumsi. Apa kata Nabi? Selama hidup kau tidak akan pernah merasakan sakit perut. Keberkahan dari air seni Rasulullah. Kade ulah disarwakeun jeung cai kiih ibunya. Kena aya hadis riwayat Tabrani ieu arek praktek. Enjing-enjing ibu kahampangan di wadahan kana moal bisanya kana botol mah nya, kana baskom ibu-ibu mah nya. Lajeng dieueut insyaallah lebet UGD nya. Kenapa? Beda level. Hiji. Kedua, kita manusia berdarah Pak. Sayyiduna Muhammad juga berdarah. Lagi-lagi Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis. Suatu malam Nabi dibekam Pak. Terang dibekam, dicanak darah kotor. Terus darahnya keluar. Rasul manggil Abdullah bin Zubair. Abdullah sini. Tolong kau buang darahku ini di tempat yang tidak ada orang lihat. Mangga ya Rasul. Lumpat ke belah dieu aya keneh patrol keur ngajaga. Bisi katempun, nguliwat ka dieu.
aya rona gergara pleh urangnya. Cek Nabi ulah katingalieun. Akhirnya Abdullah bin Zubair duduk bersembunyi di belakang rumah Nabi, lalu diminum darah Nabi itu, Pak. Lalu Abdullah mengembalikan mangkok kecilnya. Nah, mangkok bekas darah Nabi ini, Pak, sampai sekarang masih tersimpan dengan rapi di Museum Topkapi di Turki. Ya, masih ada, Pak. Colok tos katalurgi aja. Jadi saya ngejelaskan kanu can kaditu mahnya. Ya Rasul mangga, surah Abdullah bin Zubair. Kata Nabi, aman ya Rasul. Hayang nempot. Teu. Nabi sambil tersenyum bertanya begini. Diinumnya. Gening terang ya Rasul. Eta dina kumis nyarangsang sabareh. Mohon ya Rasul ku abdi dieueut. Apa kata Nabi? Kau akan jadi fitnah bagi manusia dan manusia akan menjadi fitnah bagimu. Ketika Nabi jumeneng, Pak, para sahabat teu acan paham apa maksud Nabi ini pada Abdullah. Akhirnya di masa Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerbu Mekah, karena Mekah pada masa Yazid itu oposisi, diserbu oleh pasukan Yazid bin Muawiyah sampai Ka'bah itu retak-retak dengan senjata pasukan Yazid. Orang yang berada di garda terdepan membela kesucian tanah Mekah dari serbuan Yazid adalah Abdullah bin Zubair dengan kekuatan yang luar biasa, padahal usianya sudah sepuh. Ditaros ku junior-juniorna, Kang hijib naon nu dibaca cenah teh mani kuat gitu. Kata Abdullah bin Zubair, ini adalah keberkahan dari darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan hadis-hadis ini, Pak, kata Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-5, Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya, Pak, sanes Majmu' Syarifnya pan aya eta teh Majmu' Syarif nu leutik sampai besakan. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', ijma' Syafi'iyah, sepakat ulama Syafi'iyah bahwa apapun yang keluar dari jasad Nabi suci. Air kencing Nabi suci. Buktinya diminum sama Birkah Nabi tak marah. Kalau najis pasti marah. Darah Nabi suci. Buktinya diminum oleh Abdullah bin Zubair, Nabi tak marah. Kalau najis pasti marah. Dan masih banyak lagi lah, Pak. Nah, cocoklah nanti kalau pasaran atau kilatan lah yang mengkaji Asy-Syama'il Muhammadiyah, biar kita lebih mengenal, lebih dekat dengan sosok Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipis lah ya. Ya seagung bulu-bulu marom lah sama gitu. Itu khusus hadis-hadis tentang fisik Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha rambutna, kumaha halisna. Rambut Nabi nih yang jarang diekspos. Rambut Nabi itu, Pak, potongannya begini, dibelah dua. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dibelah dua, sunnah Nabi. Tapi can pernah sombong Nabi. Padahal riwayat Imam Bukhari, kata Siti Aisyah, dulu ketika Nabi, ini riwayat Imam Bukhari, Pak. Dulu ketika Nabi di Makkah, kalau Nabi menyisir rambutnya, Pak, ke belakang, mirip seperti potongan Chow Yun Fat. Kenapa? Membedakan dengan musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy dulu kalau menyisir rambutnya ke depan, Pak, dijambul, mirip potongan babinsa dicepak gitu. Rasul tak mau, akhirnya menyisirnya ke belakang. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Rasul melihat orang-orang Yahudi menyisir rambutnya bukan ke depan, bukan ke belakang, tapi ke kiri dan ke kanan, di belah tengah. Dari saat itu, kata Aisyah, ketika Rasulullah menyuruhku menyisir rambutnya, beliau minta di belah tengah. Seperti ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Gagal. Oke, silakanlah baca dalam kitab-kitab hadis ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks kita malam ini tentang walimatul urus? Ya. Pak, ayah bapak-bapak ayah kene. Nah, sawias bari ngadeg, Pak. Sanes kirang sopan sayhuna punten hawatos ibu-ibu celegeug di panggar. Sarang di saur ibu-ibu mah ciri lalaki mah bisa nangtung. Lamun teu bisa nangtung mah ulah dianggap lalaki cenanya.
tah eta Pak tafsirna eta mah nya sok dalam munjang Asep teu bisa nangtung da dibalikeun deui ku mitohanana teh cenah ieu mah barbek. Oke. Dalam konteks ini Pak, kita contoh Rasulullah dengan 3M. M yang pertama naon cenah Pak? Oh, memakai. Tapi dasar saur urang panjaluma M yang pertama itu sanes memakai masker Pak Babin Kamtibmas, tapi membawa masker sebenarnya. Marawa dipesakan, pangan teu diparake. Ke lamun aya razia kakarek dipake. Da M yang pertama nak membawa masker. Atawi maskerna dicanak dianggo tapi henteu dina tempatna. Masker mah kieu lain dina genggerong tuh cara si ibu tingali. Di dieu masker. M yang pertama itu kita mulai mencontoh Nabi, mulailah dari hal yang terkecil. Mulailah dari hal terkecil. Kita para suami mari contoh Nabi dari hal terkecil. Bagaimana Nabi sebagai sosok suami. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bilang suami terbaik adalah suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Catat Pak, suami terbaik adalah suami yang paling baik memperlakukan istrinya. Dan aku kata Nabi adalah suami yang paling baik memperlakukan istri-istriku. Rasulullah mah Pak saking saya kanu janten bojo bujang-bujang ngarahetkeun manah bojo manggil bojo we manggil bojo payunan batur tarawantun manggil nami Pak saking sayana selalu dengan panggilan kesayangan yang membuat hati istrinya itu merasa berbunga-bunga merasa berharga di hati suami. Setiap istri Nabi itu Pak punya panggilan kesayangan masing-masing. Yang paling populer sajalah Aisyah, karena kan Siti Aisyah itu kulitnya bagus Pak. Kulit Siti Aisyah mah putih merona. Putih merona bahasa Arabna teh Humairah. Numawi pami disauran ku Rasulullah teh, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih merona. Ibu rawas dipanggil gitu ku caroge, meureun kelepok-kelepoknya. Tapi ketangpa upami istri bapak kulitna henteu putih merona, montong dipanggil Humairah Pak. Eta mah penistaan. Istri bapak hideung mah ya huma ireng Pak. Enggak, maksud saya itu panggil mama, panggil umi, panggil bunda. Da bahasa mata meser. Ta Rasulullah itu Jang Asep memperlakukan istri itu sampai detik seperti itu pun beliau tetap memberikan yang terbaik. Ya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan yang ma'ruf. Lalu ibu-ibu, bisa gak ibu-ibu mencontoh kepada Nabi untuk menjadi istri yang baik? Tiasan tebu, tiasan tebu, moal. Da Rasulullah mah lain istri, tapi leres teh. Ibu-ibu gak bisa mencontoh Nabi jadi istri terbaik karena Nabi itu bukan seorang istri, tapi seorang suami. Lalu pada siapa ibu-ibu mencontoh menjadi istri yang baik? Kepada istri-istri Rasulullah. Atuh da seueur istri Nabi manu mana heula nu dicontona, kita ambil istri yang paling dipikadeudeuh, dipikanya ku Rasulullah, Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ibu istri nu paling dipeka cinta ku Nabi. Bahkan dalam sejarah tahun wafatnya Khadijah dikenal sebagai tahun duka cita karena Nabi sedihna luar biasa di kantun pupus ku Siti Khadijah. Sedihna luar biasa di kantun pupus ku Siti Khadijah. Bu, upami ibu maot ti payun, kinten-kinten suami ibu sedih atawa bunga. Kabayang pas ibu beres ditahlilkeun tujuhna, si bapak teh nyaurang-urang kali istri pangageungna, teteh ka dieu. Ayeuna si mamah geus almarhum. Bapak titip lamun jaga teteh dewasa, lamun jaga teteh jadi istri kadeknya ulah seperti almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama, da gawena teh ngarudetkeun hate bapak. Tapi alhamdulillah pitulung ti Allah si mamah teh ponok umur cenah.
tak eta teh pertolongan ti Allah ka bapa dalam si mama panjang umur majigana penderitaan bapak bakal leuwih panjang dah. Buktina ayeuna karek saminggu si mama innalillahi tuh tingali bapak geus naik 2 kilo pan. Lalu pertanyaannya, Siti Khadijah itu istri macam apa sih sehingga Nabi sangat bersedih kehilangan Khadijah, bahkan Nabi tidak pernah melupakan Khadijah. Nabi pernah Pak disindir oleh Siti Aisyah, pedah Rasul sok nyarioskeun Khadijah wae. Sebagai seorang istri wajar ada kecemburuan. Sur Siti Aisyah teh, "Cik atuh ya Rasul, emut wae kasih jenak. Pan ayeuna mah Allah tos masihan gentos anu langkung seksi." Rasulullah sambil marah Nabi, "Demi Allah Aisyah, Allah belum menggantikan yang sepadan dengan Khadijah." Saking dedehnya ahna Rasul ka Siti Khadijah. Yuk kita kenal Siti Khadijah, karena jarang terkenal Pak Siti Khadijah. Yang terkenal itu Siti Aisyah. Padahal Siti Khadijah itu istri yang sangat Nabi cintai. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ari Siti Khadijah sareng Rasulullah benten sabaraha taun yuswana? Aya anu 11, aya anu 10, pokoknya mah tungtungna we ngarah aman. Siti Khadijah waktu ditikah ku Rasulullah yuswana 40, Rasulullah waktu nikah ka Siti Khadijah yuswana 25, berarti Siti Khadijah teh 15 tahun langkung sepuh daripada baginda Nabi. Tapi ibu, meskipun Siti Khadijah 15 tahun lebih sepuh dari Sayyiduna, saya baca beberapa riwayat kalau Siti Khadijah duduk berdampingan dengan Rasulullah teu katawis benten yuswa jiga saumuran. Ini artinya apa? Siti Khadijah itu istri yang pandai merawat diri sehingga tampak 15 tahun lebih muda. Tapi contoh ibu-ibu dengekeun cacek bapak-bapak. Ari ibu-ibu urang ayeuna mah Pak sabalikna nya. Ibu sareng suami teh beda 10 tahun sepuh suami. Dipoto ngareneng, da jiga kolot ibu. Pami saur urang Tasik mah nu kitu teh ibu-ibu bermutu, bermuka tua. Ibu sanes gumujeng ngemut. Ieu mah kalah ngaku abdi pisan nu kitu. Nemawi tina peringatan Maulid Nabi ieu ka ibu-ibu hiji contoh lah Khadijah, istri terbaik dengan satu pandai merawat diri agar suami tidak melirik ke lain. Kedua, ketika Rasulullah kebingungan Pak, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, dhallan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung, sesat. Kan ayat ini menyebutkan semua manusia pernah sesat termasuk Nabi Muhammad. Sebelum mendapatkan wahyu beliau berada dalam kesesatan. Ini Allah yang bilang wa wajadaka dhallan fahada. Si jangkar kehed aja karkehed menyebutkan sesat ka Rasulullah mah apa? Kabayang teu Rasul pernah sesat kata dia dengan salah menafsirkan surat Ad-Duha ayat 7 itu. Dhallan di sana itu cek dalam tafsir, gak ada satu ulama. Saya pernah baca 32 tafsir Pak, satu pun gak ada yang menafsirkan dhallan dalam ayat itu sesat. Bingung dalam ayat itu. Masa makhluk terbaik, Rasul pilihan sesat dulu sebelum mendapatkan wahyu selama 40 tahun? Sakacida si eta. Sebut saja mawar. Oke. Dhallan dalam surat Ad-Duha itu artinya bingung. Bagaimana bingung? Rasul bingung bagaimana merubah masyarakat. Karena kan Rasulullah berontak Pak, hoyong ngarobih masyarakat. Tapi di satu sisi Nabi ingin merubah masyarakat, Nabi bingung bagaimana cara merubahnya. Dan Nabi mah teu sakola seperti urang ayeuna Pak. Kuliah S1, S2, S3, S campur. Rasulullah itu ummi. Makna masyhurnya ummi itu tidak bisa baca tulis. Jadi satu sisi ingin merubah masyarakat, satu sisi Nabi bingung bagaimana cara merubahnya. Pamisaur istilah orang teh mah ingin hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Pansieun. Akhirnya dalam suasana kebingungan ini Nabi sering bertahanus,
bertapa, bermeditasi di Gua Hiro, memikirkan solusi merubah masyarakat. Nah, ketika Nabi bertahanus di Gua Hiro, kadang 3 hari 4 hari dak pulang-pulang. Da eta anu ngajajabkeun bekal Sayyiduna Salami di Gua Hiro teh Siti Khadijah, Bu. Padahal Siti Khadijah teh beunghar. Bisalah ngadownload meuleun dina Play Store-nya GoFood atau Grab naon we gitu. Tapi eta Siti Khadijah we Pak anu angkat. Jabikan ti Mekah ka Gua Hiro teh tebih 5 kiloan Pak. Sok nu kantos jaroh ka Gua Hiro. Bujang-bujang ti Mekah Ibu, saya ti kaki bukit ka Gua Hiro naikna 15 menitan Pak. Ti kaki bukit ka Gua Hiro. Pami ibu-ibu mah 2 jam eta teh nya. Karena kalek ngalengkah saeutik menerkeun tiung, ngaluarkeun HP. 2 jam sih. Tapi eta Siti Khadijah we Pak anu angkat. Poin kedua, Khadijah itu istri yang pandai melayani suami. Suatu malam Pak, ketika manusia tenggelam dalam tidur dan mimpi, Sayyiduna Muhammad terjaga seorang diri di Gua Hiro, berurai air mata, menatap dengan penuh sedih ke seantero kota Mekah. Sudah berbulan bahkan bertahun-tahun aku bermeditasi, masih saja belum ada solusi merubah masyarakat. Pada kondisi ini fahadha, Allah memberikan petunjuk. Allah pecah kebingungan Sayyiduna selama ini dengan mengutus sesosok makhluk yang belum pernah dikenal oleh Sayyiduna sebelumnya. Tiba-tiba Rasul nuju terbenung sedih, datang makhluk asing langsung miwarang, Iqra, baca. Rasulullah ruas Pak, refleks ngawal teu bisa maca. Eta kalah leuwih tarik deui panitahna, baca. Saya yakin Nabi juga leuwih tarik pangajawabna. Teu bisa maca. Dari reaksi mah kumaha aksi Pak. Terakhir lisan mulia Sayyiduna ditutup oleh makhluk itu. Lalu si makhluk tersebut membacakan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar oleh Sayyiduna sebelumnya. Kata makhluk itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana malam. Mane betahnya maca teh tungtungna kholaq alaq kolak jalan. Setelah membacakan kalimat-kalimat ini Pak, les we si makhluk eta teh eueuh deui. Pami saur murang kali urang teh makhluk itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Sanes jaya langkung Bah, malaikat Jibril nu bieu jaya langkung. Sebagai manusia biasa Pak, Rasulullah takut kabayang kurang nyalira tengah wengi, tengah gunung tiba-tiba aya nu kitu. Eta Rasulullah tibu buranyak titu turubun kabur ti Gua Hiro Pak, ti Tatarajo. Ngan duka pegat duka henteu senalna teh Pak, belum ada riwayat saya baca. Datang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, saking takutnya menggigil seperti kedinginan. Dibukakeun panto ku Siti Khadijah, katingali caroge sapertos nu tiris Pak. Dicanak kalebet diebongkeun lajeng disimutan. Eta dina lebet salimut ibu Rasulullah hari wus-wus. Terang orang dia hari wus-wus. Hari wus-wus teh kieu. Bieu di Gua Hiro aya nu kieu tah kitu. Terbata-bata, hatinya resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya. Dan ibu tahu, ketika hati Sayyiduna resah, perasaannya gelisah, ketakutan menghantuinya, tiba-tiba keluar dari lisan istri tercinta kalimat-kalimat yang menyejukkan hati suami seperti embun menghujani bumi. Sur Siti Khadijah itu, suamiku, aku mengenalmu bukan 1-2 tahun, aku mengenalmu puluhan tahun. Kau itu orang baik, ucapan, perilaku, dan statusmu di Facebook belum pernah menyinggung orang. La takhab wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih. Yang terjadi barusan di Gua Hiro adalah kebaikan bagi kita, karena kau orang baik suamiku.
tenang langsung manah Rasulullah ku saha ditenangkeunana Bu ku Siti Khadijah. Poin katilu, Siti Khadijah itu istri yang pandai menenangkan hati suami. Pertarosan ka ibu-ibu. Bu salami dipihukum ku caroge. Ibu sering nenangkeun manah caroge atau napi sering ngarudatkeun. Bu sering nenangkeun manah caroge sering ngarudetkeun pikiran salaki. Kabayang Pak mun anu jadi Siti Khadijah ibu-ibu zaman ayeuna pas Rasulullah hari wus-wus dia di Gua Hiro aya nu kieu da dijawabna teh meureun kieu atuh da bapak mah ulin wae tengah peutingnya hek cicing geura atuh di imah cenah awas seisukan mah datang deui geura kop cenah kalah stres lagi. Nu mawi ka ibu-ibu dari wabil khusus panginten kapun adi ka neng contohlah Siti Khadijah istri terbaik dengan 3 kategori. 1 tuh da geus paroho deui istri yang pandai merawat. Sana nyebut suami bieu memang Nabi positif Covid dirawat. Istri yang pandai merawat diri. 2 pandai melayani kakarek suami. 3 istri yang pandai menenangkan hati suami. Bagi kita para suami, yuk kita contoh Nabi dari hal yang terkecil. Jadilah suami yang paling baik memperlakukan istri. Nah, saya awali materi kita kali ini dengan kriteria istri terbaik dan suami terbaik. Kenapa? Karena suami istri ini Pak adalah masyarakat terkecil yang akan menyusun masyarakat yang lebih besar. Kalau kita menginginkan negara kita baik, kalau kita menginginkan kabupaten kita baik, desa kita baik, maka langkah rasional pertama adalah yuk perbaiki diri dan keluarga kita dulu. Betul gak Pak? Kenapa? Karena masyarakat besar tersusun dari masyarakat kecil yang baik. Otomatis masyarakat yang besarnya pun akan baik. Kalau keluarga di Panjalu ini Pak mayoritas diisi oleh suami terbaik untuk istrinya, istri menjadi istri terbaik untuk suaminya, suami istri ini menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya, mayoritas keluarga di Panjalu seperti ini, saya yakin Pak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya doa dan harapan tapi juga kenyataan yang bisa kita rasakan. Makanya jauh-jauh hari Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga kita dulu dari bahaya api neraka. Ada self control, ada kontrol pribadi. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, alah tor 1 jam setengah. Teraskeun. Teraskeun. Ulah nyungkun. Dugi ke jam sabaraha? Dugi ke jam 12. Abdi tadi ceramah teh 9:30 langkung. Dugi ke jam 12 mah sanes pangaosan pangarsa. Penganiayaan. Saya tanya sama ibu-ibu lah, ibu-ibu sok jujur. Bu. Yang nu ponok, yang nu panjang. Di mana-mana sih ibu mah, hayang nu panjang. Nya waktos ngawasna maksud ari bapak-bapak malah teu penting saya panjang pondok nu penting mah jero we. Oke, materi. Yang kedua, mari kita contoh Nabi dalam memperbaiki masyarakat. Kita tahu tadi saya sampaikan ketika Nabi bingung bagaimana merubah masyarakat, ternyata Pak solusi pertama dari Allah adalah Iqra. Seolah-olah Allah itu ingin menekankan, wahai kekasihku Muhammad, kalau kau ingin memperbaiki masyarakat, kalau kau ingin membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah Iqra. Baca, pelajari, amati, cerdaskan mereka. Mencerdaskan umat adalah langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat. Maka mencerdaskan bangsa
adalah langkah pertama kita dalam memperbaiki bangsa ini di masa yang akan datang. Karena Rasulullah sadar bahwa tugas pertamanya, perintah yang diemban pertama adalah Iqra, belajar. Makanya Nabi banyak sekali memotivasi kita, mendorong kita umatnya supados rajin tolabul ilmi. Misalkan sahur Rasul di hadis sahih, tidaklah sahur Rasul inna lillahi keheula karena kena biasana tina inna lillahi tikana wa inna ilaihi rajiun. Eta mah jiga dirorompok pangarsa aya nu pupus nu biasa ngumumkeun duka ka mana lah nuju ceodean beunanya akhirna diumumkeun ku bapak-bapak da teu biasa teh beunanya grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Beda biasana tas warahmatullahi teh wabarakatuh. Cara ibu-ibu wa inna lillahi ya wa kahila. Inna lillahi malaikatun sayyarah. Sesungguhnya Allah itu memiliki MUI, malaikat tukang ungkag ingki, MUI, yang tugasnya itu mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Ketika sudah ditemukan, maka malaikat itu melebarkan sayapnya menaungi majlis itu dan berdoa kepada Allah memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berada di majlis itu. Hari ini, saat ini, malaikat sedang mendoakan kita semua, mudah-mudahan dosa-dosa orang sadaya dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Aya sahabat interupsi, punten ya Rasul, kumaha jang? Aya kasus kumaha? Hadir ieu mah di pangaosan tapi sanes ngaos. Naon atuh ngadon kulem? Anu kitu didoakeun kitu ku malaikat. Saur Rasulullah yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Disakompet daunkeun. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian ya. Jadi kita tetap masih didoakan oleh malaikat. Lalu yang kedua kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, ke pesantren, ke madrasah, ke sekolah, kecuali Allah akan catat setiap langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya meningkatkan derajat. Adik-adikku sekalian, para santri, berangkat kalian dari rumah sing yakin saur Rasulullah setiap lengkah katuhu urang ngahapus dosa, lengkah kenca urang ningkatkeun darajat. Kumaha Kang da abdi mah tara mapah di bumi teh naon atuh sok kana motor tah nu kana motor mah ban hareup ngahapus dosa, bantu Kang ningkatkeun darajat. Da kudu rasional Pak ayeuna mah. Makanya mari sama-sama kita dukung, kita doakan alma mater yang kita cintai ini agar lebih maju, lebih berkembang. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para guru-gurunya sehat, panjang yuswa, barokah harta kalih ilmuna. Kenapa? Karena di lembaga pendidikan inilah Pak, di pundak para guru itulah Ibu kita titipkan nasib umat di masa yang akan datang. Catat, langkah pertama Nabi dalam memperbaiki umat adalah mencerdaskan umat. Hadirin rahimakumullah, sakitu nu tiasa kapihatur ulah panjang teuing ari ceramah bisi kapok. Kena-kena di dieu jamaah resep der ceramah teh 3 jam. Isuk pageto silaturahim deui ditaros ku ibu-ibu teh. Saha nu ceramahna? Eta nu leutik-leutik basa kamari muludahan. Oh budak eta mending ulah datang. Kunaon kitu? Kamari ge ceramahna 3 jam. Arek balik ti heula era cenah kapok urang. Makanya kata Nabi, tapi kan pamisa kedap mah sajam satengah beres enjing page teh silaturahim deui ditaros ku ibu-ibu teh. Saha nu ceramahna? Eta nu alit-alit kasep ti Singaparna nu kamari. Oh, Jang Yayan cenah. Yu urang daratang da sakedeung cenah si Ujang eta mah. Kamari gingan sajam satengah geus beres.
Itu maksud sabda Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, buat jamaah nyaman, jangan membuat mereka kapok dalam beragama. Sebagai kesimpulan, pertama, tekankan dalam hati bahwa praktek keberagamaan yang kita terima dari guru-guru kita, yang kita pelajari di alma mater ini berdasar ayat tidituna anu nyebutkeun eueuh tidituna mah tah eta anu acan kaditu. Kedua, dalam peringatan Maulid Nabi ini, mari kita contoh Nabi. Para suami, marilah sedikit-sedikit kita contoh suami yang paling baik memperlakukan istrinya, kata Nabi. Dan bagi para ibu, para istri, contohlah Khadijatul Kubro, istri terbaik dengan 3 kategori: pandai merawat diri, pandai melayani suami, dan pandai menenangkan hati suami. Yang terakhir, kita harus sadar bahwa langkah pertama Sayyiduna dalam memperbaiki umat adalah mencerdaskan umat. Lembaga pendidikan adalah modal utama kita dalam memperbaiki umat dan bangsa di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturkeun nuhun ka Kersana Al Mukarrom anu parantos maparinan tausiah kanggo urang sadayana kalayan kahartos, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalincakan acara anu terakhir nyaeta doa anu baris dipimpin ku Kersana Al Mukarrom Bapak Ketua MUI Kecamatan ka mantena sumangga di haturana.